Baik, step selanjutnya yaitu menghitung jumlah stage minimum. Di sini jumlah stage minimum memiliki simbol NM. Rumusnya seperti yang bisa kalian lihat di sini. Maka ada beberapa data yang dibutuhkan. Datanya sudah kamu hitung di atas sehingga pakai sama dengan aja, nggak perlu dihitung ulang. Yang pertama adalah fraksi mol light key di distilat, nih. Kemudian fraksi mol heavy key di distilat, kemudian fraksi mol light key di bottom, dan fraksi mol heavy key di bottom. Kemudian silakan Anda mencari alfa dari LKD light key distilat dan alfa light key bottom. Rumusnya seperti yang saya tampilkan di sini. Alfa light key distilat dicari dari KI light key bubble point distilat dibagi KI heavy key bubble point distilat. Untuk alpha LKB atau alpha light key bottom dicari dari KI light key bubble point bottom dibagi KI heavy key bubble point bottom. Setelah alpha LKD dan alpha LKB kamu cari, carilah alpha average. Yang alpha average ini nanti dimasukkan ke rumus ini ya, yang paling bawah. Alpha average dicari dengan menambahkan alpha LKD ditambah alpha LKB dibagi 2. Sehingga masukkan semua datanya ke rumus ini, kamu akan dapat NM. NM sudah dapat, carilah jumlah tray teoritis. Caranya adalah NM-1. Itu tadi adalah step menghitung jumlah stage minimum. Oke, berikutnya adalah menentukan reflux minimum. Di sini ada data tambahan yang diketahui, yaitu tekanan refluksnya adalah 2 atm. Jangan lupa harus dikonversi ke kPa, karena persamaan antonmu menggunakan satuan kPa. Kemudian ada tambahan asumsi lagi, yaitu Q sama dengan 1. Silakan dicek di video saya sebelumnya apa arti dari Q sama dengan 1. Oke, lalu ada beberapa data yang harus kamu tulis dulu, kamu pakai sama dengan aja karena kita sudah cari di atas atau di video sebelumnya, yaitu T dew point distilat hasil trial, silakan dituliskan di sini. Kemudian T bubble point bottom. Kemudian setelah kamu menuliskan kembali data T dew point dan T bubble point untuk distilat dan bottom, carilah T feed average. Dengan caranya adalah T dew point distilat ditambah T bubble point bottom dibagi 2 dalam satuan Celcius, dan kamu bisa konversi dalam satuan Kelvin. Dikonversi boleh, tidak dikonversi boleh. Kemudian di sini ada satu angka tambahan yang harus kamu masukkan atau satu data tambahan, yaitu theta tebak. Oke, tugas pertama adalah carilah apa itu theta. Tadi saya sudah meminta kamu cek ya, Q itu apa, Q sama dengan 1 itu apa, sekarang carilah theta tebak itu apa. Kemudian nanti theta tebaknya ini otomatis karena tulisannya tebak, berarti nanti kita tebak angkanya, kita akan lakukan metode Goldstick. Kemudian buatlah sebuah kolom yang berisi komponen, kemudian PI, memakai persamaan Antoine, len P sama dengan A dikurangi B per T plus C. T-nya adalah menggunakan T average. Oke, T-nya menggunakan T average. Jangan lupa dalam satuan Celcius, karena antoanmu dinyatakan dalam satuan Celcius. Kemudian carilah KI. Rumusnya KI sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu PI dibagi P. PI ini dibagi dengan P ini ya, yang satuannya sama. Kemudian carilah alfa I. Alfa I dicari dengan cara KI dibagi K HIVI. HIVI-nya adalah inputan. Maka nanti yang di sini adalah KI dibagi K HIVI. Nanti alfanya sama dengan 1 miliknya inputan. Kalau N-pentan berarti KI-nya N-pentan dibagi KI-nya HIVI, yaitu KI-nya N-butan. Kemudian di sini tuliskan kembali fraksi mol fit-nya, tinggal pakai sama dengan aja, nggak perlu dihitung ulang. Lalu carilah kolom berikutnya, yaitu alfa I. Alfa I ini dikali XF, jadi kalau misalnya cari yang baris ini ya, berarti alfa I dikali XF
dibagi alfa I dikurangi theta. Angka theta yang kamu tebak tadi. Kunci angka tetanya cukup tulis rumus satu kali, kemudian kamu drag ke bawah, lalu jangan lupa di total. Oke, ini harus di total. Saya tulis biar nggak lupa, total. Kemudian setelah itu, kamu isikan lagi data fraksi mol distilat, sudah dihitung, jadi pakai sama dengan aja. Kemudian carilah alfa I XD, berarti alfa I dikali XD dibagi alfa I min theta. Tetanya kunci, tarik ke bawah. Semua ini harus kamu total, oke? Nanti total XF dan XD-nya harus sama dengan 1. Ini di total, ini di total. Kemudian tadi tetanya kan masih nebak supaya dapat teta sesungguhnya, yaitu kita melakukan metode Golsik. Caranya adalah silakan melihat rumus ini. Ada 1 min Q sama dengan alfa I XF min alfa I min theta. Diketahui tadi Q-mu itu 1. Maka ini nanti 1 dikurangi 1, 0 ya. Berarti ini total yang di sini, total dari alfa I XF min alfa I min theta harus 0. Sehingga kamu Golsik sel ini untuk menghasilkan 0 dengan mengganti T tebak. Oke. Jadi kenapa 0? Karena rumus ini. 1 min Q. Q-mu adalah 1. Sehingga di ruas kiri nanti 1 dikurangi 1 itu 0. Maka nanti total dari alfa I XF per alfa I min theta harus 0. Ini kurang ya rumusnya. Harusnya rumusnya seperti ini. Saya tambahkan dulu. Harus ada... Nah, seperti ini yang betul ya. Makanya total dari alfa I XF min alfa I min theta-nya harus 0. Oke, itu tadi untuk mencari T tebak. Setelah itu, judulnya di sini kan menentukan refleks minimum. Nah, refleks minimum bisa dicari dengan nih. Biasanya nilai refleks itu berkisar atau pada range 1,2 sampai 1,5 refleks minimum. Kita harus tahu kan refleks minimumnya berapa. Caranya adalah menggunakan rumus ini. Ini juga kurang. Sebentar, saya tambahkan dulu biar tidak ada yang tersesat. Oke, ini rumusnya. Di sini untuk mencari RM atau refleks minimum, itu ada RM plus 1 sama dengan sigma alfa I XD per alfa I min theta. Ini sudah kita hitung di sini ya. Alfa I XD per alfa I min theta sudah kita hitung di sini. Jadi nanti ini pasti ada angkanya, misal 1,3. Maka nanti RM plus 1 sama dengan 1,3. Saya coba isi di sini. Sehingga RM-nya berarti sama dengan 1,3 dikurangi 1. Kenapa dikurangi 1? Nih ada angka 1 di sini. RM plus 1 sama dengan 1,3, maka RM sama dengan 0,3. Kemudian kamu jadinya bisa menentukan refleks. Refleks tadi itu ada di sekitar 1,2 sampai 1,5 RM. Ambillah biasanya umumnya orang-orang menggunakan 1,5 RM. Maka nanti refleksnya sama dengan 1,5 dikali dengan 0,3. Berarti refleksnya 0,45. Seperti itu untuk menentukan refleks minimum dan nilai refleksnya berapa. Oke, kita lanjut ke step berikutnya yaitu menghitung jumlah stage teoritis. Kalau tadi stage minimum, sekarang stage teoritis. Oke, caranya adalah kamu harus mencari R per R plus 1. Tadi R-nya itu ketemu 0,45 ya. Berarti nanti 0,45 dibagi 0,45 plus 1. Misalnya angkanya sekian. Kemudian carilah RM per RM plus 1. Tadi RM-nya itu 0,3, berarti nanti 0,3 dibagi 0,3 plus 1. Misal hasilnya sekian.
Kemudian, kamu tadi di atas sudah dapat nilai NM. Silakan tuliskan di sini NM-nya berapa. Oke. Lalu, kamu mencari NM per N-nya. Caranya yaitu menggunakan grafik yang ada di PPT ini. Grafiknya, sumbu X-nya adalah NM per N. Oke, tujuannya adalah tadi kita mencari jumlah stage teoritis, itu simbolnya adalah N. Oke, kalau yang tadi di step awal itu adalah NM, yaitu jumlah stage minimum. Sumbu X-nya adalah NM per N, stage minimum dibagi stage teoritis. Sumbunya adalah R per R plus 1. Nah, di sini ada garis lengkung yaitu RM per RM plus 1. Oke, kita mau mencari NM per N-nya. Kita mau cari ini. Maka, dari R per R plus 1 yang sudah kita hitung, dan RM per RM plus 1 yang sudah kita hitung, kita bisa menggunakan grafik untuk mencari berapa NM per N-nya. Caranya, di sini R per R plus 1 0,3, maka silakan cari di sumbu Y 0,3 itu yang mana. Kemudian di sini RM per RM plus 1 0,2308, silakan cari garis lengkung yang mewakili 0,23 itu di mana. Kemudian tarik garisnya dari sumbu Y dan garis lengkung sampai ketemu garis lengkungnya. Pertemuan antara sumbu Y R plus R plus 1, R per R plus 1 dan RM per RM plus 1 kamu tarik ke bawah ke sumbu X untuk mendapatkan NM per N. Oke, misalnya tadi NM per N-nya itu 6, NM-nya 6, kemudian NM per N-nya 0,45, maka otomatis kamu bisa mencari berapakah N-nya. Oke, dari data NM per N. Dan NM, carilah nilai N-nya. Hari ini video pembelajarannya sampai di sini. Silakan dikerjakan di Excel untuk step jumlah stage minimum, reflux, dan juga stage teoritis. Lalu kemudian silakan unggah filenya ke LMS Polinema.